Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Tri Ayuko Astuti, NIM PPG 254000711, LPTK Universitas Negeri Padang, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada hari ini, Jumat 12 September 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di UPTD SD Swasta Islam Asmira pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan, tidak boleh membantah omongannya.
memberikan bantuan moral. Selain itu, Nadia? Iya, mendengarkan keluh kesahnya tidak menghakimi ya. Paki apa? Menawarkan bantuan praktis seperti membawakan makanan atau makanan ke teman. Iya, tepuk ucap. Good job, asik, asik. Iya. Dan materi yang kita bahas hari ini tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa itu tujuannya, Nak? Tujuannya, ya, Akila? Adalah fondasi atau pedoman utama bagi penyelenggaraan pemerintah perundang-undangan dan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Sebagai pedoman Utama bagi penyelenggaraan pemerintah. Iya, itu pedoman penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, Pancasila dilahirkan pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Apa yang pengertian dari panca? Ya, 5. Sila? Dasar. Jadi artinya kepanjangannya dari Pancasila? Dasar. Tepuk ucap. Good job, asik. Nah, itulah tadi sebuah pengertian dari Pancasila. Pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa pengertiannya? Apa pengertiannya? Siapa yang tahu? Apa? Ayo. Abi? Tahu? Nih. Perundang-undang Pancasila sebagai Ya. dasar negara. Pancasila sebagai dasar Itulah pengertian dari Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Coba sekarang keluarkan buku tulisnya dan buku paketnya. Ya, jadi keluarkan.
Lihat, ada anak kecil, ya kan? Habis pulang ngaji, berempat. Ya? Nah, sila pertama. Sila pertama. Apa bunyinya tadi? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung makna untuk senantiasa menghormati agama dan keyakinan masing-masing. Contohnya apa, Nak? Menghormati dan menghargai keberagaman umat. Iya, saling menghormati dan menghargai keberagaman umat beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Udah, jadi gini, Nak. Jadi, apabila anak Umi mempunyai seorang teman yang beragama Kristen, nah, ya kan? Punya nggak? Punya. Jadi kalau misalkan orang yang beragama Kristen, dia pergi kemana, Nak Klos? Gereja. Di Gereja. gereja. Tadi kita harus menghargai atau menghormati agama orang lain. Boleh tidak bisa mengejek-ngejek agama orang lain? Tidak. Boleh tidak kita menghinanya? Tidak. Dan masuk lagi yang kedua. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung makna untuk senantiasa menghargai hak asasi manusia, menjaga hubungan baik antar sesama manusia, serta memperlakukan sesama dengan adil. Nah, lihatlah tuh. Kan ada gambarnya tuh. Lagi makan makanan kan? Lagi makan makanan. Ada yang makan buah, ada yang makan kue, ya kan? Kue kek, enak itu. Dan kita harus adil. Contohnya nih ya. Contoh dari keadilan. Nadia mempunyai 3 buah apel. Dah. Si Nadia mempunyai 1 orang teman. Berapa yang harus dibagi kepada Nadia? Iya, harus 1. Ya kan? Adil. Contohnya, penerapannya menjaga toleransi antar sesama dan tidak melakukan Diskriminasi. berdasarkan ras, suku, atau agama. Ya, next. Selanjutnya, sila ketiga yang bunyinya persatuan Indonesia. Sila yang ketiga mengandung makna untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai keberagaman budaya Indonesia, serta mengutamakan kepentingan
ini mencuci piring. Nah, terus ganteng misal ini dicuci lagi piringnya tadi. Nah, itu suatu menghargai tidak? Nah? Hah? Tidak. Itu tidak menghargai. Jadi, yang namanya menghargai itu yang bagaimana? Ayo. Hah? Ayo, yang bagaimana? Si misal tadi harus bersikap bagaimana? Hah? Menasehati adiknya. Ayo. Mana? Si misal tadi sikapnya harus bagaimana kepada adiknya? Menghargai. Iya, menerima hasil kerja adiknya. Tidak boleh berkomentar. Harus bilang terima kasih. Itulah contoh dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Contoh penerapannya. Next, lanjut. Sila keempat. Nah, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh dalam permusyawaratan perwakilan. Tepuk ucap. Masih bersemangat? Masih bersemangat? Coba Umi pengen tahu kalau masih bersemangat. Tepuk semangat bareng. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Semangat. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Buka mulut tertawa 1 kali. Dan kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Sila keempat. Apa bunyi dari sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna. Iya. Sila keempat mengandung makna untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, berdemokrasi dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta mampu menghargai keputusan bersama. Contoh penerapannya adalah Mengikuti pemilu dan musyawarah dalam mengambil keputusan di lingkungan sekitar. Iya, mengikuti pemilu dan musyawarah dalam mengambil keputusan di lingkungan sekitarnya. Contohnya yang lain. Ayo. Contoh dari sila keempat dalam lingkungan sekolah. Dia menentukan
Dan sila kelima apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna dari sila kelima? Mewujudkan keadilan dalam kehidupan. Iya, mewujudkan keadilan dalam Kehidupan. Contohnya? Ayo. Berbagi makanan dengan teman. Iya, membagi makanan kepada Teman. teman. Nah, contohnya tadi kan ada kan teman kita ada sedikit rezeki, ya kan? Dari Pak Fakih, ya kan? Ada rezeki. Jadi si Fakih ini membagi makanan kepada teman-temannya. Itu contoh penerapan. Nah, jadi boleh kita berpartisipasi dalam dalam kegiatan sosial. Nah, boleh. Tapi jika mampu, ya kan? Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Kalau ada rezeki sedikit, boleh berbagi, ya kan? Boleh berbagi. Nih, kalau punya rezeki banyak, boleh. Lebih bagus rezekinya, ya kan? Berbagi. Berbagi itu tidak harus sama orang fakir miskin. Berbagi itu sama siapa aja, Nak? Sama siapa saja. Baik dia sama anak yatim, terus sama pantai tuh yang sudah nenek-nenek, ya kan? Yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, boleh dibantu, Nak. Boleh. Tapi tidak boleh memaksakan diri. Dan tepuk keren. Dua jempol untuk kita. Keren, keren, keren. Dan coba keluarkan buku tulisnya. Sudah, keluarkan buku tulisnya. Dan sampai sini anak Umi paham? Paham? Siapa? Gimana tak pahamnya? Ayo, coba tanyakan sama Umi. Ayo, Asa, gimana? Ya? Ya? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita akan mengerjakan soal sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi ini ada soal. Jadi kalian harus berdiskusi. Harus berdiskusi, ya.
sila pertama sampai sila kelima. Dan sudah diberikan contohnya. Jadi, siapa yang belum paham? Ada yang ingin bertanya? Tidak? Ya. Kalau tidak, coba Anak Umi berdiskusikan kepada kelompoknya. Ya. Ya ini kan ada ini sila Pancasila, sila Pancasila. Ya, itu ada tuh kan satu, ya kan? Itu apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya apa? Maknanya. Ya, baru contohnya. Contohnya apa? Contohnya yang tadi yang dijelaskan tadi. Ya. Ya. Gak ada lagi yang bertanya? Hah? Gak ada kan? Paham? Dan setelah itu nanti kita akan presentasikan ke depan setiap kelompok masing-masing. Oh, tidak cukup nak, di belakangnya juga boleh ditulis. Ini. Ya. Tidak. Ya.
Boleh. Udah? Gak ada kesulitan?
duluan nih. Sudah? Ya, dari kelompok Dua. dua. Dari kelompok dua. Dan cuma dan nah, coba dengarkan dari kelompok dan coba yang lainnya nak. Dengarkan nanti ada tanya jawab ya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, dengarkan dulu. Pancasila. Ya. Sila pertama bermakna percaya dan berkata kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan mempercayakan masing-masing. Sebutkan dulu kelompoknya kelompok berapa. Kami dari kelompok dua ingin ini. presentasikan hasil kerja kelompok kami. Sila Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama yaitu percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan percakapan masing-masing. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 2. Menghormati teman yang berbeda agama. Nah, sini ditanya ya. Ditanya. 2. Mengakui perasaan kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dari Kedua, kedua adalah mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-beda. contohnya penerapannya. Contoh dari penerapannya. Menolong teman yang kesulitan, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga, sila dari Pancasila. Sila yang ketiga, ayo sila Pancasila yang ketiga yang berbunyi. Yang berbunyi Persatuan Indonesia.
mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Terus, selanjutnya. Contoh bermusyawarah menentukan ketua kelas, menerima hasil keputusan musyawarah. Dah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok dua. Tepuk tangannya, nak. Tepuk keren. Untuk kita keren, keren, keren. Iya, ada yang mau bertanya? Coba tanya. Kasih pertanyaan dulu. Nah, yang lainnya? Apa contoh sila satu dalam kehidupan sehari-hari? Iya, contohnya apa? Iya, berdoa sebelum makan. Dan sesudah makan. Nah, boleh kembali ke tempat. Dah, selanjutnya. Hah? Selanjutnya. Nah. Ada ya, dari kelompok 1. Nah, dengarkan dulu, nak. Kemudian siap. Nah, dengarkan kelompok 5, dengarkan kelompok 1. Oke, siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya. Sila dari Pancasila. Sila pertama berbunyi. Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi. Tuhan Yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang maha. Dan sekali lagi ya. Sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Apa tadi bunyi dari sila pertama? Tuhan Yang Maha Esa. Iya, ketuhanan yang maha Esa. esa. Nah, sila pertama, percaya dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Menghormati teman yang berbeda agama.
hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Iya, itulah maknanya. Terus contohnya Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila kedua, menolong teman yang kesulitan, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. selanjutnya Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong, membersihkan lingkungan, tidak membeda-bedakan suku dan budaya teman. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, bermusyawarah menentukan ketua kelas, pemilihan pemilu. dan itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, sekarang tanya jawab. Ayo kasih pertanyaan sama kelompok lain. Contoh penerapan dari kehidupan sehari-hari sila kelima. Apa contohnya? Ayo. Iya, berbagi makanan dengan teman. Tepuk tangan. Keren. Iya, dan silakan. Dan kelompok. Iya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila. Percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Senantiasa menghargai hak asasi manusia. 3. Mengapa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 4. Mengutamakan masyarakat untuk mencapai mufakat dalam musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Nah, yang kelima. Sila dari 5. Sila kelima. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 2. Menghormati teman yang berbeda
beda agama. Tepuk tangannya. Ya. Ya. Soleh soleha. Soleh soleha. Ya, itulah. Ya. Itulah tadi hasil diskusinya ya kan. Ya, sekarang kumpulkan ke Umi semua hasil kerjanya. Dan ayo cepat. Dan kembali di tempatnya masing-masing. Dan sebelum tepuk semangat. Iya. Dan Umi ingatkan kembali. Dan lihat di sini ada contohnya nih. Sila yang pertama adalah bintang. Coba kelompok masing-masing kelompok maju ke depan. Satu-satu dulu nak. Ayo satu-satu dulu. Iya. Udah, satu. Oke, maju selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kelompok 5. Ya, berarti anak Umi sudah paham tentang Pancasila sebagai dasar negara. Dan tugas di rumah, kalian cari contoh-contohnya yang lain. Ya. Tugas di rumah, kumpulkan di hari Senin, ya. Di hari Senin. Dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan boleh pulang. Bismillahirrahmanirrahim.